Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Nah, dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai komoditi porang yang bertepatan di Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa. Sebelum melangkah ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri beserta teman kelompok kami. Saya sendiri atas nama Rifki Wadasaranti dengan stambuk 083 2019 0223. Kenalkan, nama saya Andianisa Nurulusari, Stanbuk 083 2019 0130. Perkenalkan, nama saya Nurul Ahyani Mutfa dengan stambuk 083 2019 0207. Perkenalkan, nama saya Ditemafira Ramadhani dengan nomor stambuk 083 2019 0208. Deskripsi singkat mengenai tanaman porang. Porang merupakan salah satu jenis tumbuhan umbi-umbian. Tumbuhan ini berupa semak herba yang dapat dijumpai tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Namun, tumbuhan porang termasuk ke dalam familia Araceae atau yang biasa disebut dengan talas-talasan dan tergolong sebagai genus. Awal ditemukan di daerah tropis dari Afrika sampai ke Pulau Pasifik, kemudian menyebar ke daerah yang beriklim seperti Cina dan Jepang. Tumbuhan porang mempunyai batang tegak, lunak, halus, dan berwarna hijau atau hitam dengan bercak putih. Batang tunggal sering disebut batang semu. Memecah menjadi 3 batang sekunder dan akan memecah menjadi tangkai daun. Perkembangan morfologinya berupa daun tunggal yang sering disebut batang semu, memecah menjadi 3 batang sekunder dan akan memecah menjadi tangkai daun. Perkembangan morfologinya berupa daun tunggal menjadi dengan ditopang oleh satu tangkai daun yang bulat. Pada tangkai daun akan keluar beberapa umbi batang sesuai musim tumbuh. Helaian daun memanjang dengan ukuran antara 60 sampai 200 cm dengan tulang-tulang daun yang kecil. Terlihat jelas pada permukaan bahwa panjang tangkai daun antara 40 sampai 180 cm dengan daun yang lebih tua berada pada pucuk di antara 3 segmen tangkai daun. Tumbuhan ini mencapai tinggi 1 sampai 5 meter tergantung umur dan kesuburan tanah. Daur tumbuhan antara 4 sampai 6 tahun dan menghasilkan bunga besar di bagian terminal. Terdiri atas batang pendek dan batang gagang yang mengeluarkan bau busuk. Tangkai bunga polos, bentuk jorong dan oval, memanjang berwarna merah muda pucat ke kuning-kuningan atau ke coklat-coklatan terang. Panjang biji 8 sampai 22 cm. Lebarnya 2,5 sampai 8 cm dan diameter 1 sampai 3 cm. Umbi porang terdiri atas 2 macam, yaitu umbi batang yang berada di dalam tanah dan umbi katak yang terdapat pada setiap pangkal cabang atau tangkai daun. Umbi yang banyak dimanfaatkan adalah umbi batang yang berbentuk bulat dan besar, biasanya berwarna kuning, kusam atau kuning kecoklatan. Bentuk umbi khas yaitu bulat simetris dan di bagian tengah membentuk cengkung. Media porang yang terbaik menggunakan kompos kompas, berfungsi sebagai share ekonomi kompas yang meringankan pembudidayaan atau meringankan petani dan tidak terlalu makan biaya. Saya akan menjelaskan pengadaan input. Input yang digunakan adalah benih,
pupuk kandang, dan pupuk urea. Jadi, kompos itu terbuat dari bahan-bahan organik yang bisa jadi di kotoran ternak ataupun tanaman-tanaman biasa. Proses pengadaan, penggunaan tenaga kerja untuk membantu proses pengolahan tanah sampai pasca panen. Untuk penggunaan peralatan petani porang, kita hanya menggunakan parang cangkul saja untuk mempercepat proses lahan tanah. Kelembagaan jasa pendukung yang terkait. Pada umumnya, lembaga di dalam petani dan di luar petani. Lembaga di dalam petani terdiri dari kelompok tani, dan lembaga di luar petani seperti pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya, proses onforman atau budidaya tanaman porang. Tanaman porang adalah salah satu tanaman jenis umbi-umbian yang bernilai tinggi. Kandungan zat glukoman dalam porang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Umbi dari tanaman ini sangat berkhasiat, sehingga membuat banyak orang berlomba-lomba mempelajari cara membudidaya tanaman porang. Nah, adapun proses budidaya tanaman porang. Budidaya tanaman porang juga bisa dilakukan dengan cara bintil yang ada di antara batang dan cabang porang. Bintil yang dipanen ternyata bisa disimpan dan ditanam kembali sebagai bibit porang. Cara lainnya yaitu dengan menggunakan umbi. Nah, umbi porang yang dipanen dapat ditanam kembali pada lahan di sekitar pohon jati yang rindang. Tanaman ini cukup ditanam sekali, lalu tinggal melakukan pemeliharaan dan pemanenan. Umbi akan tumbuh lagi setelah panen dengan meninggalkan di lubang semula. Nah, adapun cara tahap penanaman porang ialah yang pertama itu bibit yang telah dipilih dimasukkan satu persatu ke dalam lubang tanah dengan letak bakal tunas yang menghadap ke atas. Yang kedua, untuk setiap lubang tanam diisi satu bibit porang dengan jarak antara 1 meter kali 1 meter. Yang ketiga tutup lubang tanam dengan tanah setebal 3 cm. Yang berikutnya yang B, pengelolaan tanah hingga panen. Pengelolaan tanah hingga panen ini porang dapat tumbuh di jenis tanah tanah apa saja. Nah, tanah ini tumbuh dengan baik di tanah yang memiliki naungan, misal di bawah pohon jati, manohon, dan senggon. Nah, untuk cara menanam porang di lahan terbuka, dibersihkan dulu lahannya dari gulma, lalu dibajak singkal atau lakukan proses penguburan lahan. Nah, setelah itu buat beludan dan lubang tanam dengan jarak 25 x 50 cm atau 25 x 60 cm. Baru tambahkan pupuk kompas dan sekam pada setiap lubang tanam untuk mengoptimalkan pertumbuhan. Nah, untuk pemaneman tanaman porang dapat dilakukan setelah ditandai dengan layu dan keringnya daun dan batang, yaitu setelah berumur 2 atau 3 tahun. Nah, pemaneman dapat dilakukan dengan secara manual, yakni membongkar umbi dari dalam tanah menggunakan sekop atau linggis, atau juga bisa juga cangkul dengan jarak galian 30 cm dari pohon porang. Umbi yang dipanen adalah umbi besar yang beratnya lebih dari 2 kg per umbi. Nah, yang berikutnya C, lembaga penunjang yang terkait. Lembaga penunjang yang terkait biasanya penyuluhan dan pengembang sumber daya manusia yang berperan terhadap program melaksanakan pelatihan dalam memperdayakan masyarakat petani porang sebagai usaha kecil mikro. Keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan untuk mengembangkan usaha disesuaikan dengan karakteristik budaya, wilayah, dan kebutuhan masyarakat yang meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani dalam budidaya tanaman porang. Sekian. Saya akan menjelaskan nomor 5 tentang proses pengolahan pasca panen porang. A. Proses pemanenan. Pemanenan dilakukan apabila batang sudah mulai lembek dan pada daun sudah mulai menguning.
porang yang baru tumbuh juga sudah bisa dipanen, karena dalam pasca panen dilakukan dalam 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Adapun yang harus dilakukan adalah memotong tipis-tipis porang yang kemudian dijemur sehingga menjadi chip atau porang yang sudah kering. Setelah kering, barulah dikemas dengan menggunakan karung agar tidak ditumbuhi jamur, yang kemudian akan diekspor ke luar negeri. Untuk negara tujuannya ialah Jepang, Korea, Cina, dan Australia. Bagian B, peranan lembaga yang mendukung untuk meningkatkan hasil pada tanaman porang. Petani hanya melakukan banyak-banyak penanaman. Karena itu dapat menghasilkan tanaman yang banyak. Dan pada tanaman porang ini tidak membutuhkan biaya yang banyak, namun hanya menggunakan atau membutuhkan tenaga saja. Proses pemasaran komoditi porang. Yang pertama, proses pemasaran. Porang adalah komoditi ekspor dengan negara tujuan Jepang, Cina, Korea, dan Australia yang kemudian akan diolah menjadi tepung porang dan mie shiratoki. Juga masih banyak jenis produk lainnya. Yang kedua, alur pemasaran secara umum. Porang yang sudah diolah akan dikirim melalui konsumen atau perusahaan. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lainnya. Yang ketiga, lembaga pemasaran yang terkait. Lembaga pemasaran adalah badan usaha individu yang menganjurkan pemasaran mengeluarkan jasa dan komoditi dari produk ke konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya.